Oke, selamat berjumpa kembali dengan kita di Rama Bali, Rasta Made, berbagi literasi. Kali ini kita ada di acara Ngaku, ngobrol asik seputar kreativitas guru. Kita akan ketemu dengan guru yang luar biasa, menginspirasi dari Pak Wayan Madya. Ya, Pak Wayan Madya adalah salah satu guru di SMA Bali Mandara. Beliau sangat menginspirasi, ada banyak prestasi-prestasi siswa yang diraih dalam satu program yang saya kenal sih, program sainnya Pak Yan, program sainnya. Nah, sekarang kita berbagi ngobrol dengan beliau terkait kreativitas apa yang setelah beliau lakukan dan sedang dan akan beliau lakukan. Oke, kita mulai dengan Pak Wayan. Gimana Pak Yan ceritanya, sehat hari ini? Siap, sehat Pak Made. Ya, okay. Terima kasih sudah mengundang. Oke, terima kasih. Saya dengar ada banyak kreativitas siswa yang sampai tidak saja dari skup nasional tapi malah internasional. Gimana kreativitas itu bisa Bapak munculkan? Dengan programnya apa, kemudian gimana tekniknya? Baik, terima kasih. Sebelumnya Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu, Pak. Jadi program yang kami laksanakan di sekolah ya. Jadi kami mulai berdiri sekolahnya 2011 dan 2012 saya jadi guru di sana. Jadi awalnya diangkat guru di sini gitu ya, guru di kita ada di sini kan ya. Ya, nah, dapat nanti jadi program ini sudah mulai dari 2012 sejak saya diterima di sini ya, jadi guru kontrak awalnya. Nah, kemudian yang melatar belakangnya kenapa saya terjun jadi di guru pembina ya, pembina riset atau karya tulis di sekolah. Oh, jadi ini guru pembina riset karya tulis gitu ya. Termasuk juga kewirausahaan di dalamnya seperti itu. Nah, dalam pembinaannya ini sebenarnya itu berlatar belakang dari pengalaman saya pribadi sebagai dulunya sebagai mahasiswa yang mengenal riset seperti apa, sampai juga sempat ke nasional. Dan itu saya tularkan kepada anak-anak. Nah, motivasi terpenting pada anak-anak adalah jangan pernah takut untuk bermimpi, berprestasi walaupun dengan keterbatasan ekonomi. Jangan takut bermimpi untuk berprestasi. Berarti kalau dihilangkan kata takutnya, bermimpi dan berprestasi. Iya, gitu ya. betul. Oke, jadi ada positif bicaranya di situ. Jadi istilahnya silakan bermimpi untuk berprestasi walaupun dengan keterbatasan ekonomi seperti itu. Karena kenapa harus ada kata keterbatasan ekonomi? Karena mereka ini kan 100% dari keluarga dari ekonomi menengah ke bawah, dari keluarga miskin. Oh gitu. Ya, kenapa tidak disebutkan kekurang mampuan ekonomi lah, sehingga kalau kata kurangnya hilang, mampuannya aja. Yang sering disampaikan di sekolah kan anak yang kurang mampu sebenarnya kan, atau miskin itu kalau bahasa kurang. Kalau miskin udah kan miskin lalu kurang bagus ya. Terus, ya, konotasinya sangat segini. Jadi kurang mampu seperti itu. Nah, ternyata apa yang mereka alami sama dengan apa yang saya alami waktu saya masih kecil seperti itu kan. Jadi sangat gampang memberikan mereka motivasi gitu. Jadi istilahnya kalau kamu ingin berprestasi, jangan takut untuk bermimpi menjadi yang terbaik. Gimana caranya? Yaitu berprestasi dengan cara bekerja keras, kemudian ikuti arahan dari guru, pembina tentunya, kemudian terus belajar dan belajar. Seperti itu. Ini kan ngubah mindset Pak Yan ya? Iya. Ngubah mindset siswa. Gimana Pak tekniknya ngubah mindset siswa itu supaya mau dia bermimpi, paling tak bermimpi untuk berprestasi dulu sebelum masuk ke programnya. Jadi Pak, pondasinya bermimpi menjadi siswa yang berprestasi walaupun dari latar belakang kurang mampu. Gimana ngubah mindsetnya tuh? Ya, pertama sih ketika pada waktu 2012 ini kan udah ada kelas 11 yang masuk di SMA Negeri Bali Mandara. Saya tantang anak-anak. Tantang sebaiknya? Bukan, tantang dalam artian siapa yang mau saya ajak untuk berprestasi di bidang karya tulis. Oh iya, oke. Nah, ternyata karena sebenarnya ketika awal saya diterima pun ada banyak persepsi dari beberapa orang di luar sekolah ya yang mengatakan seorang Made itu nggak qualified di Bali Mandara seperti itu. Padahal saya diterima dengan sistem seleksi yang sangat ketat itu kan. Kemudian saya ingin menunjukkan kepada orang-orang yang meragukan saya bahwa saya punya sedikit pengalaman di bidang riset atau penelitian. Nah, jadi ada motivasi. Iya. Saya tantang anak-anak, siapa yang mau? Ternyata anak-anak yang mau ikut bergabung di kelompok KIR ya, kelompok KIR namanya Seman Bara Yang Scientist Club. Ini kelompok Seman Bara Yang Scientist Club. Scientist Club. SWSC, SWSC. Nah, mereka ternyata beberapa anak mau tergabung dan saya bina mereka, saya kasih mereka motivasi. Dengan riset kamu akan bisa banyak hal manfaat yang kamu dapatkan. Bisa dapat pengetahuan baru, bisa menciptakan alat baru, kemudian bisa memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, termasuk kamu juga anak-anak nantinya ketika kamu kuliah sangat gampang untuk bisa
menyelesaikan tugas-tugas kuliah, membuat paper seperti berarti kan di samping mimpi mau berprestasi ada next future-nya mau iya, ngapain betul. gitu kan, Iya, betul. ada gininya. Nah, setelah itu mereka mengikuti. Ternyata lomba pertama saya gembleng, benar-benar saya gembleng dengan baik. Bagaimana? Karena dengan menulis kamu tuh bukan kamu, walaupun kamu bukan dari apa namanya pintar bahasa Indonesia. Saya secara pribadi, walaupun saya guru kimia, tapi setidaknya saya mengetahui lah tentang tata bahasa lewat menulis, gitu kan. Jadi saya ajak anak-anak bagaimana cara mereka menulis, bagaimana cara mereka menelurkan ide, kemudian memaparkan di dalam bentuk tulisan, ya dari gagasan jadi tulisan itu. Saya latih dan gembleng mereka dengan baik. Akhirnya mereka lomba pertama kali dapat juara 3 tingkat regional. Ini 1-2 siswa? Waktu itu ada 6 siswa. 6 Jadi siswa yang lolos? untuk 2 kelompok. Memang kita ngirimnya cuma 2 tim karena memang kedua-duanya masuk? Iya, dua-duanya masuk. Wah, luar biasa. Dan mereka tuh, nah itu kan? Ini sebuah setat yang luar biasa. Iya. Gitu ya. Artinya ada kepercayaan udah muncul. Betul. Tantangan awal tuh saya seperti itu. Dan mereka ternyata apa yang saya sampaikan, mereka tertantang dan mau dengan tantangan saya dan mereka dapat juara. Dan yang setelah 3 tahun mereka di sekolah, yang saya sedikit merasa terenyuh kan adalah ketika mereka tuh memberikan penjelasan bahwa mereka awalnya ikut dengan KIR itu dengan bimbingan saya itu adalah karena mereka tuh merasa ingin menguji saya. Oh, berarti tanda kutip ada tanda kutipnya itu? Iya. Ada tanda kutipnya. Dengan ingin menguji saya. Dan akhirnya mereka membuktikan bahwa memang saya bisa membina dan mereka sangat bersyukur dengan saya bina dan mereka punya prestasi, bahkan mereka sampai sempat ke Serbia. Itu udah lebihnya, makanya kita datang ke sini untuk ngobrol dengan Pak Wayannya. Ada sesuatu value, ada passion yang luar biasa sehingga bisa SMA Bali Mandara ini ngetop loh kalau untuk lomba sainnya. Iya. Saat ini berapa prestasi yang kalau kita bicarakan? Yang terakhir ini aja lah. Yang kemarin 2020 itu kalau di tingkat nasional diadakan oleh Kemdikbud itu kita dapat 1 emas, 1 perak. Kemudian untuk lomba KOPSI namanya, kompetisi penelitian sains Indonesia, siswa Indonesia. Kemudian yang di kewirausahaan dapat 1 perak. Kewirausahaan ada juga? Iya, ada. Tingkat internasional? Nasional. Oke. Berarti di tahun terakhir ini aja pada masa pandemi aja ya? Iya, itu lomba yang diadakan oleh kementerian. Tapi kan di luar dari kementerian ada lomba diadakan oleh kampus-kampus itu juga lumayan banyak juga. Walaupun di masa pandemi kemarin ada sekitar 8 lomba kita ikuti dan semuanya dapat juara. 1, 2, 1, 3 seperti itu. Itu luar biasa saja ceritanya. Kalau tadi kan dari pondasinya, kemudian prestasi udah menunjukkan bukti kan, tantangan, kemudian sampai sebuah bukti. Nah, sekarang di dalam proses. Kalau tadi kan fondasinya jelas bahwa tantangan diberikan, kamu harus berani bermimpi untuk berprestasi walaupun berangkat dari latar belakang yang keluarga kurang mampu. Ya. Kemudian buktinya sampai saat ini di 2020 SMA Bali Mandara itu meloloskan siswa melalui sainnya, lomba-lomba sains itu bahkan bukan membintangi lagi ya, udah ngetop nih di Indonesia ya, ngetopnya. Saking banyaknya yang masuk final itu kan. Ya. Nah, ini ada trik proses nggak di tengahnya tuh Pak Yan? Iya. Jadi kalau yang dalam pembinaan di sekolah kan ada saya menggunakan dua sistem Pak Madi. Yang pertama sistemnya personal saya sebagai pembina ekstra, yang kedua sebagai ketua Dewan Riset. Jadi sekolah itu punya program namanya Ketua Dewan Riset. Ketua Dewan Riset. Jadi program sekolah itu adalah Research Based School. Jadi sekolah berbasis riset, kemudian saya diwadahi dalam bentuk Dewan Riset sekolah. Dan saya sebagai ketua Dewan Risetnya. Dari 2016 dibentuk sampai saat ini. Nah, fungsi Dewan Riset itu kayak apa? Itu memfasilitasi kreativitas siswa di bidang riset dan kewirausahaan. Jadi semua lomba-lomba kita siapkan di sana dan kita memang ada program yang di Dewan Riset ini. Program ini banyak dari awal ketika mereka siswa masuk ke sekolah jadi siswa baru ya. Jadi mereka diberikan foundation dulu, itu diberikan oleh riset sendiri, Dewan Riset sendiri. Ya. Kemudian setelah foundation mereka diberikan kelas KIR seperti pembelajaran seperti biasa. Jadi 1 jam pelajaran itu diberikan pada setiap kelas. Setiap kelas yang kelas risetnya masuk kelas 10-nya sama kelas 11. Per kelas nih, kelas 10, kelas 11, berarti dia belum masuk ke klub yang tadi Pak yang ceritain. Di luar klub. Klub itu kan ekstra. Ini wajib sekolah. Wajib sekolah. Ya, wajib sekolah. Program riset ini tiap kelas itu setiap seminggu 1 jam. Tapi untuk mencapai goal bahwa setiap anak atau saya dengar sih setiap anak itu harus punya karya keluarnya. Betul. Ini kan berat loh bagi siswa. Gimana Pak menyikapinya? Iya. Gitu. Karena saya mikirnya kalau satu siswa satu sains tadi kan awal-awalnya masuk ekstra karena dan tertantang. Tapi sekarang wajib itu ya. Wajib ya. Ini saya katakan di awal. Kalau untuk ekstra ini adalah untuk yang memang benar-benar mendalami di bidang riset. Artinya kalau yang anak-anak yang ikut tergabung di bidang kelompok KIR atau Akademia Remaja ini, mereka bisa mengikuti lomba-lomba riset
di semua ajang yang diadakan oleh entah dari kampus, dari kementerian. Tetapi untuk anak-anak yang ikut programnya Dewan Riset, anak di luar dari kelompok atau klub KIR ini ya, jadi mereka hanya boleh bisa mengikuti lomba di bidang riset, kopsi ataupun fiksi. Karena kebetulan kopsi fiksi ini kan gratis oleh pemerintah yang menyelenggarakan seperti itu. Nah, ketika pas ajang lomba kopsi ini, ajang yang sangat bergengsi ini kan, yang ada linknya juga bisa goal ke internasional, yang kalau dapat emas itu kan diseleksi lagi, seperti kemarin ada 3 kali dapat Intel ISEP, lolos ke Intel ISEP ke di Amerika. Ya, hebat itu. Kemudian ke CRB aja waktu ini ada 1 kali dapat medali perunggu juga, yang waktu 2015. Nah, kemudian jadi anak-anak yang di program riset ini itu memang tiap minggu dapat sekali. Nah, itu diberikan tentang dasar-dasar menulis. Habis foundation itu ada diberikan tentang dasar-dasar menulis, kemudian kiat-kiat mencari ide, kemudian bagaimana cara memecahkan permasalahan lingkungan kita. Sebenarnya masalahnya sangat banyak ada di lingkungan kita, tapi banyak anak tidak paham bagaimana cara menerjemahkan masalah itu untuk ditelaah dan untuk dianalisis dan dipecahkan seperti itu. Itu menjadi masalah, dan itu kita berikan trik-triknya gitu. Nah, kemudian dari sana anak-anak ini diberikan kayak coaching klinik. Artinya coaching klinik, ada pembinaan secara intensif, secara personal. Berarti ada SOP khusus tuh kalau begitu Pak Yan ya? Yang terkait yang mana ini? Terkait yang di klub KIR-nya itu sehingga dia bisa menjuara itu? Kalau di KIR ya. Dalam konteks lomba yang tadi kalau di Dewan Riset sendiri ya, di Dewan Riset sendiri itu sebenarnya umum ya. Tapi ketika udah lomba, sistem pembinaannya sama dengan di KIR. Tetapi kalau di KIR tentunya jauh lebih banyak dapat intensitas pembinaan. Bisa bahkan tiap hari, apalagi sekarang pandemi kan. Setiap saat dia bisa kontak saya lewat WA, kemudian bisa video call kalau mereka punya paket internet kan. Jadi kita fasilitasi bahkan sampai malam jam 10 jam 11 biasa itu. Tiap hari seperti itu. Ada nggak mindset khusus kenapa kok siswa itu bisa kan prestasinya bisa munculan kayak begitu? Kalau tadi kan sudah mindsetnya dirubah. Nah, ada nggak teknik-teknik khusus selain Pak ngasih teori atau apa? Artinya ada moto sendirinya. Misalkan satu moto begini, bahwa pandangan menurut Pak Yan, guru berprestasi, siswa berprestasi, kepala sekolah berprestasi, dari sisi mana yang bisa Pak Yan ceritain tuh? Kalau yang ceritain di siswa berprestasinya. Karena selama ini kan banyak orang-orang menilai guru prestasi adalah guru yang punya prestasi yang banyak. Guru yang ikut lomba gitu? Iya, ikut lomba. Nah, kalau Tian sendiri kan, jujur, kalau saya ingin ke lomba pribadi bisa. Cuma kalau saya kembali lagi pada pribadi saya yang sebenarnya, saya ingin membagikan apa yang saya punya pada anak-anak didik. Karena kebanggaan seorang guru bagi versi saya ya, adalah melihat anak-anak yang bagaimana mereka dari keluarga tidak mampu, mereka yang tidak punya ayah, dan mereka tidak punya ibu. Bahkan mereka dari keluarga broken home kan, mereka bisa berprestasi, mereka bisa sukses, dan mereka setelah tamat, mereka menitikkan air mata, merasa bangga dan bahagia. Luar biasa. Jadi kita itu ngobrol asik saat ini memang beda dari yang lainnya ya. Jadi Pak Wayan menceritakan tadi apa yang beliau dari hatinya sendiri, bahwa sesungguhnya guru berprestasi itu karena memang mampu mengelola siswa dari kurang menjadi prestasi gitu ya. Jadi siswanya itu bisa berprestasi, dan bahkan di SMA Bali Mandara prestasi siswanya dari bawah bimbingan Dewan Riset yang diketuai Pak Wayan Madya ini sudah ngetop banget kalau di Indonesia. Oke, sampai jumpa nanti Pak Yan di teknik-teknik berikutnya ya. Nanti berbagi trik lah, langkah-langkah 1, 2, 3 biar jelas nanti kita eksplornya. Kita akan berbagi ke Indonesia nih melalui Rama Bali. Kebetulan saya punya programnya di Riset, nanti bisa dipaparkan kalau ada waktu terkait dengan program kami. Karena kemarin juga kebetulan diundang oleh Puspernas, Kemdikbud, kita diundang untuk memberikan gimana sih program Bali Mandara kok bisa tiap tahun lolos. Nah, itu maunya ngobrolnya kayak gitu, tapi kita masih ada waktu di lain kali nih. Siap. Apa sih trik-triknya kok setiap tahun bisa lolos, bahkan tidak 1-2 siswa ya? Iya. Yang tahun kemarin berapa siswa lolos Pak ya? Kita kemarin ngirim proposal itu 76 lolos. 76 proposal. Ya kan seleksinya dua tahap ini. Seleksi awal proposal, setelah proposal tahap laporan. Dicari dalam lomba itu berapa kok sampai 76? Untuk seleksi proposalnya sebanyak-banyaknya kalau memang bagus. Jadi juri punya passing grade tersendiri. Apakah kalau proposalnya bagus, layak nggak dilanjutkan. Kalau nggak layak ya pasti udah gini. Nggak dapat nomor ID. Paling 76% rasanya apa? Lumayan gini, tapi kalau satu sekolah biasanya satu sekolah 76. Itu proposal. Nah, kemudian yang finalnya yang sampai ke laporan, ya kita dapat lolos kemarin ada 4 tim. 4 tim dapat 1 emas 1 perak. Waduh, diborong semua sama Bali Mandara. Tinggal nanti. Ya, Astungkare dengan adanya, kita sih selalu seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa
kebanggaan saya lah ketika melihat mereka bahagia, ketika mereka bisa menggapai, kayak sekarang ada anak yang sampai diundang oleh Polri untuk ikut tes kan, karena mereka punya prestasi di bidang riset di Kemdikbud. Oke, resume nih konklusinya Pak Yan tadi, kebanggaan apa tadi? Kebanggaan seorang guru adalah ketika melihat anak didiknya sukses dan bahagia menggapai apa yang dia capai. Ini yang perlu ditiru deh. Kebanggaan seorang guru adalah bangga saat melihat anak didiknya sukses. Itu ilmunya, intinya yang dibagikan sama Pak Yan. Nanti kita explore trik-trik berikutnya di kemudian hari kita waktu Pak Yan ya. Oke, terima kasih Pak Yan. Sampai jumpa pada edisi explore berikutnya di Ngaku Ngobrol Asik kreativitas guru bersama Rama Bali Rasta Made berbagi literasi. Jangan lupa like, subscribe dan share. Thank you ya. Kita jumpa nanti pada Ngaku berikutnya.